Sofa panas, Jopri. Dengarkanlah, kacamata nggak pakai, dimati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas bikin gemas. Aduh, gemas deh gue. Sofa panas bisa mengganas. Ngeri amat bisa mengganas. Jangan cemas. Ada Mario lagi gemas. Jangan lemas. Semangat. Nggak ada yang lemas. Sofa panas. Asik, sofa panas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, tetap dari Cilegon, Banten. Tentunya saya tidak sendiri, tapi ada partner saya yang ini jenggotnya makin tebel aja nih. Mau dibikin panjang. Ya. Apa kabar Mas Hari? Alhamdulillah, Bos. Keren nih, tumben hari ini pakai hijau. Ini perintah, Bos. Biasanya pantangan. Perintah. Hitam-hitam terus. Ini demi komersialisasi. Kirainnya error hidup. Jadi gak enak. Oke. Hari ini kedatangan siapa, Mas? Ini hari narasumbernya ini juga menarik nih. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari beliau ini. Pak Haji Maksum, tokoh masyarakat dari lingkungan Sumampir, Cilegon. Ini macam-macam nih yang beliau bisa cerita ataupun kita gali informasinya yang sehubungan dengan sejarah Banten, geger Cilegon, termasuk nama Sorosoan. Ini di Sorosoan yang gue pakai nih t-shirtnya nih. Di Sorosoan, cuma atu-atunya. Dia dari sekian banyak orang yang ada di Sorosoan, cuma gue yang pakai ini. Iya. Yang lain beli ya, maaf nih. Menarik ini. Kalau soal sejarah saya mau nanya banyak banget. Iya. Itu gua tahu banget kalau manggilnya Pak Haji. Pak Haji Maksum. Pak Haji Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Pak, selamat datang Pak. Tahu nggak? Ini tangannya lembut sekali, empuk, kayak bantal. Ini menggambarkan hatinya tuh lembut. Gitu ya. Ya. Selamat datang Pak di Sofa Panas. Iya. Terima kasih udah hadir Pak. Sama-sama. Aduh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ceritakan bagaimana bisa tersenyum setiap hari. Ini yang luar biasa. Ketemu sudah senyum, sudah membawa vibe yang membahagiakan. Apa resepnya? Ini gue nggak tahan nih pertanyaan pertama. Iya. Bikin kita juga harus senyum semua kayaknya nih hari ini. Iya. Kalau kita melihat bagaimana ketika ketika bertemu dengan saudara. Mic-nya Pak. Ya saudara seagama, saudara dengan temanmu yang sesama Muslim. Tabassum itu kan bagian daripada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya, bahwa tersenyum di depan muka saudaramu itu termasuk sedekah. Sekalipun saya baru saja ketemu dengan Bapak ini. Pak enak loh pegang tangannya lembut loh. Ini terasa hatinya lembut Bapak ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Kemudian juga memang hari-hari saya juga memang berhadapan dengan banyak orang, Pak. Gitu ya. Berhadapan dengan banyak orang terkait dengan pembinaan di masyarakat lingkungan. Coba Bapak ketawa lagi tapi sambil berem, Mbak. Kayak Gus Dur. Mirip Gus Dur Bapak ini. Mirip Gus Dur. Ketawanya gini. Mirip kan? Ya, secara kebetulan begini, Pak. Saya dulu pernah sering sekali kalau Gus Dur turun dari mobil saya sering Sering apa? Kalau datang ke pondok pesantren, dia sering kasih tausiah untuk bulanan. Nah itu saya sering nyambut. Nah sehingga saya rada ngefan juga sangat mudah sekarang gitu. Iya. Jadi banyak sekali ya memang cara-cara saya berpikir saya juga memang rada terpengaruh dengan pola-pola Gus Dur. Oh, dan gitu. satu hari saya ingat ketika saya bawa jamaah begitu sampai di Mekah, yang aneh itu orang-orang sana bilang Indonesia Gus Dur.
Saya bilang, kok orang Mekah bilang saya Gus Dur. Coba Pak gerem lagi Pak. Tuh. Iya, luar biasa. Nah, itu asli Pak. Saya cerita apa adanya itu. Ini Pak Maksum ya. Iya. Saya dengar tadi atau kita ngobrol di luar tadi. Itu Pak Maksum sebagai tokoh di lingkungan Sumampir ya. Betul. Itu penerima CSR pertama dari Krakatau Steel. Iya. Saya seringkali rada cerewet karena merasa dekat dengan KS ya, atau dulu KIAK Pak ya. Yang kemudian sekarang jadi KSI dan juga ada KSP ya. Oke. Oh jadi itu CSR-nya dari KSP ya? Iya dari KSP. Oh dari KSP. Ya, dari KSP yang kemudian dianukan oleh Korsek. Ada Pak Iqbal, ada Pak Haji Usep, ada banyak teman-teman yang lainnya dari Nah itu yang datang, dan saya seringkali karena melihat kebutuhan di masyarakat, anak-anak segala macam. Nah saya paling rada getol mana CSR-nya itu masyarakat saya gitu. Jadi cuek aja Pak ya? Iya, kalau udah bicara untuk kepentingan masyarakat itu seperti itu. Jadi saya banyak sekali yang memang harus diperhatikan dan juga ada hak-hak masyarakat terhadap perusahaan, ya kan, dan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan CSR itu sendiri. Nah, ini supaya tepat sasaran ya. Supaya ya Ronto juga pada tahu bahwa KSP atau Krakatau Sarana Properti selain memiliki podcast ini juga punya CSR. Salah satunya adalah yang menerima beliau ini Pak Adi Maksum di lingkungan Sumampir, penerima pertama dari Krakatau Sarana Properti. Alhamdulillah. Banyak Pak. Banyak. Lingkungan Sumampir ini apa Pak? Nama tempat kampung Pak. Oh nama kampung Sumampir. Sebelah ini aja lah, sebelah ini. Oh dekat ya? Sebelah hotel sini aja. Oh berarti Pak Adi tinggal situ juga ya? Betul. Oh Sumampir. Itu sangat dekat sekali. Jadi kita harus mampir juga. Mampir, saya harus mampir. Iya harus mampir nanti Pak. Mas harus mampir. Pak saya membaca sedikit sejarah tentang Banten ya. Betul. Banten ini adalah Candra di Muka atau pelabuhan yang dulu sejarahnya adalah sebuah pelabuhan di mana lalu lintas kapal-kapal asing itu berdagang ya, mampir untuk berdagang. Dan saya dengar sultannya juga mengekspor lada, kemudian pala dan rempah-rempah lewat pintu Cilegon Banten ini. Boleh nggak Pak diceritakan kejayaan itu dan kenapa Sorosuan ini dihancurkan Belanda itu kan? Nah, gitu yang saya baca. Iya. Ada beberapa versi. Kita mulai bagaimana Sultan Banten Hasanuddin itu sendiri berada dan masuk kota Banten, Pak. Masuk daerah Banten itu di usia 14 tahun. Sultan pertama itu ya? Iya Pak. Sebelum mendirikan Kesultanan Banten. Tugas awalnya adalah bagaimana mengislamkan kerajaan yang ada di Banten, yaitu Kerajaan Pucuk Umun. Pucuk Umun. Iya. Dan kemudian sekarang yang masih tinggal adalah orang-orang Baduy. Oh, oke. Oh, itu adalah cikal bakal dari Baduy itu cikal bakalnya adalah Pucuk Umum tadi. Pucuk Unun. Ya, Pucuk Umum itu ya. Gitu. Pucuk Umum. Ya. Itu bahasa itu apa, nama Pak? kerajaan, Pak. Bahasa Sunda itu. Bahasa Sunda. Artinya? Kalau artinya sendiri enggak cuman lebih lagi bahwa lebih dikenal kerajaan itu adalah Kerajaan Pucuk Umum. Yang kanan itu adalah juga kira-kira tahun berapa itu Pak Haji? Udah sebelum tahun 1500-an, Pak. Karena Kerajaan Banten itu didirikan tahun 1552-an. Gitu kan, tahun 1500-an. Itu yang disebut dengan Sunda Wiwitan itu. Nah, Sunda Wiwitan itu agamanya mereka. Agamanya mereka, orang Pucuk Umum itu. Oh iya. Jadi usia 14 tahun Sultan Hasanuddin itu diutus oleh Syekh Syarif Hidayatullah, ayahandanya dari Cirebon, Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati, untuk mengislamkan Raja Pucuk Umum. Nah, namun ya tidak mau Islam, gitu Pak. Sampai di ketika awal sekali menginjakkan kaki Sunan Gunung Syarif Sultan Hasanuddin itu di sebuah gunung yang namanya Gunung Pulau Sari. Gunung Pulau Sari yang ada di Pandeglang.
Oke. Nah, di Gunung Pulau Sari kemudian bertapa 14 hari untuk bagaimana caranya bisa mengalahkan Raja Pucukumun yang sangat sakti ini. Dan mau memeluk agama Islam. Sang raja sakti nih emang. Sangat sakti sekali, Pak. Jadi kalau kemudian Banten dikenal dengan kesaktiannya sekali, dari zaman dulu sebelum ada Islam juga memang sudah sakti-sakti. Gitu ya, udah jawara lah ya. Sudah jawara kan. Oh begitu, jadi ya ini ada persepsi bahwa kesaktinya orang Banten itu adalah setelah masuknya Islam. Ternyata sebelum masuk Islam mereka sudah sakti. Sehingga terjadi yang namanya kalau Sultan Hasanuddin bisa ngadu ayam, Pak. Ngadu ayam sabung ya kalau sekarang ya, Pak. Bagaimana caranya supaya dia masuk Islam? Ya tidak apa-apa buat perjanjian. Gitu. Kita ngadu ayam. Nah, kemudian Raja Pucukumun kemudian dengan kesaktiannya bikin ayam yang melalui doanya atau meditasinya menciptakan ayam yang dibuat dari besi kuning. Itu sejarahnya. Iya. Kemudian Sultan Hasanuddin munajat kepada Allah, kemudian ada satu ekor ayam. Nah, ayam itu lebih dikenal dengan sebutan ayam jalang. Nah, kemudian diaduklah di sebuah tempat dan tempat itu masyarakat Cilegon masih banyak yang nggak tahu. Nah, namanya Kampung Tegal Papak yang ada di Waringin Kurung. Nah, Kecamatan Waringin Kurung sampai sekarang itu ada sebuah tegalan seperti lapangan yang pinggirnya itu ditumbuhi oleh pohon beringin. Nah, maka itu dikatakan Waringin Kurung. Oh, kurung itu adalah sebuah kandang yang mengitari, yang membatasi. Lingkaran jadi ya. Lingkaran pohon mengadu ayam. di Sultan Hasanuddin. Sehingga sampai sekarang kalau ada orang sekarang ngadu ayam, dulu aja Sultan Hasanuddin ngadu ayam bilangnya. Kalau dulu Sultan Hasanuddin ngadu ayam itu kan taruhannya kalau kalah jago sampean, nah itu kamu masuk Islam ya gitu kan. Lah kalau sekarang itu kan enggak. Gitu. Kalau ngadu ayam itu kan pakai taruh-taruhan aja, Pak. Kalau Sultan Hasanuddin dulu taruhannya akidah. Iya. Ya, kalau kamu menang, saya siap mengabdi kepada kamu, menjadi budak yang kamu. benar begitu ya? Gitu ya, iya. Jadi kalau ayam kamu yang kalah, kamu masuk Islam. Tapi dasar orang Pucukumun begitu kalah nggak mau masuk Islam. Jadilah Baduy itu ya? Iya. Nah, jadi dalam sejarah Banten kemudian ada bahasa hilang musnad tanpa karana. Hilang musnad tanpa karana itu artinya menghilang begitu saja, nggak ada sebab apa-apa. Kata Sultan Hasanuddin, kamu mau jadi awan ya, saya akan kirim angin. Dikirim angin. Hancurlah awan, Pak. Tapi tetap tidak mau tunduk kepada Sultan Hasanuddin. Nah itu di usia 14 tahun Sultan Hasanuddin itu sudah diperintahkan oleh ayahandanya untuk menyebarkan agama Islam. Nah itu apa namanya, pertarungan ayam itu usianya berapa tuh Sultan Hasanuddin? Itu masih belia, masih 20 tahunan, Pak. Karena memang belum mendirikan kerajaan. Belum mendirikan kerajaan. Itu proses menuju sebuah proses menuju. Jadi belum ada bangunan belum ada. Belum ada. Nah, jadi Sultan Hasanuddin masih sangat belia sekali. Kemudian tidak bisa mengislamkan orang Pucukumun. Kata Sultan Hasanuddin, ini sudah dari Allah yang tidak menghendaki Raja Pucukumun masuk Islam. Nah, karena Islam itu adalah hidayah ya, urusan hidayah. Urusannya hidayah dan sangat-sangat sangat-sangat mahal sekali kan gitu aja kok repot. Nah, itu kayak gitu Mas Ali ya. Jadi kayak gitu. Makanya itu kalau kita bicara Banten, Pak. Dan awal Sultan Hasanuddin menyebarkan agama Islam di Banten itu ya baru beberapa yang masuk Islam. Ya. Dalam catatan sejarah itu sekitar 400 sekian orang saja, nggak sampai 500 orang yang berhasil diislamkan. Iya. Nah gitu. Jadi singkatnya, siapa yang menobatkan Hasanuddin menjadi sultan di
Kan beliau yang pertama tuh. Iya. Kemudian ayahandanya yang dari Cirebon kemudian datang menemui putranya Maulana Hasanuddin. Kemudian disuruh mencari sebuah tempat. Ya, begitu dicari kata Sultan Hasanuddin diperintahkan untuk sholat di atas air. Kalau air laut itu kemudian surut, maka disitulah kamu mendirikan kerajaan. Sholat di atas air ya? Iya. Kan hampir kita nggak bisa nerima akal kita Pak ya. Tapi dengan izin Allah kenapa tidak kan gitu. Sekarang aja ada orang sholat di atas air pakai kapal kan bisa sholat gitu. Ya, Di atas pesawat juga bisa. Bisa kan gitu. Di atas angin kan sholat kita Pak. Karena apa? Kita berada di pesawat. Iya. Nah, Sultan Hasanuddin sholat Pak. Bisa melucu juga di Bapak ini ya. Bener-bener. Kemudian surutlah Pak. Ketika surutlah di situ dibangunlah sebuah kerajaan. Iya. Kata Syarif Hidayatullah, kamu bawa batu yang dulu kamu duduk di Gunung Poloksari, namanya batu Gigilang. Nah, batu itu yang dulu pertama kali Sultan Hasanuddin tapa dan duduk di atas batu itu, dan batu itu sampai hari ini itu masih ada di Banten yang sekarang dibangun. Ada kerajaan Surosoan, Istana Surosoan dan Istana Kaibon. Memang dari dulu namanya Surosoan sudah. Surosoan, jadi Surosoan. Suro itu ada apa artinya Pak? Kalau Suro itu kalau bahasa Jawa artinya bisa buaya. Ya kan Suro, banyak artinya. iya. Orang bilang bahwa Surabaya gitu kan. Bisa Sowan artinya itu, tempat gitu. Sowan Tapi itu juga artinya, bisa Suro itu tempat. Sowan itu pertemuan. Sowan. Ya. Aku mau sowan Kunjungan sama ya? Kunjungan. berkunjung. Jadi tempat bertemunya umat manusia di sana. Iya. Bukan tempat bertemunya para buaya, bukan. Salah. Iya. Gitu. Jadi kalau saya lebih melihat kepada apa? Ketika bicara Surosoan ini adalah istana yang kedua yang dibangun oleh Sultan Hasanuddin. Sebelumnya ada Istana Kaibon dulu. Kaibon. Istana Kaibon ini yang lebih tua, yang lebih dulu dibangun. Karena ini adalah memang dari Itu kata ibu. Di Banten. Di Banten juga. Di Banten ada. Masih ada sampai sekarang. Masih ada, puing-puingnya masih ada sampai sekarang. Oh ya. Iya, puing-puingnya masih ada. Nah, itu di daerah Banten. Dan nggak jauh dengan Istana Kaibon. Gitu. Jadi Istana Kaibon itu sendiri dibangun sebuah persembahan, ya kan, yang kemudian diabadikan nama mertuanya itu menjadi nama istana. Oh, Surosoan itu nama. Nama orang, Wah. Jadi nama salah satu mertua dari Sultan Hasanuddin. Gitu. Salah satu mertua. Iya. Gitu. Salah satu dari mertuanya Sultan Hasanuddin. Memang berapa istrinya, Pak? Adalah cukup banyak, Pak. Mas saya aja yang udah berani cuma satu loh. Saya satu Pak, yang ketahuan. Jangan marah yang di rumah jangan marah. Yang di rumah jangan marah. Lagi bercanda ini. Itu kayak gitu Pak. Karena ya raja-raja dulu kan ya cukup banyak juga punya dan juga Pak. Iya. Artinya Sultan Hasanuddin juga yang cukup panjang umurnya dalam sejarah itu, usia beliau itu sampai 125 tahun. Jadi Surosoan itu nama salah satu mertuanya. Salah satu mertuanya. Oke. Gitu. Jadi diabadikan menjadi Diabadikan. sebuah. Nah itu Pak. Makanya Dari sekian banyak mertua kok satu yang diambil yang namanya Surosoan itu. iya, Itu karena alasannya memang kenapa? kaitannya juga masih ada kaitan saudara. Kenapa? Surosoan ini adalah salah satu anak dari Prabu Siliwangi yang berbeda ibu dengan Kian Santang dan Rara Santang. Oh, ini ada darah Kian Santang ya. Jadi Prabu Siliwangi punya anak juga namanya Raden Surosoan, yang kemudian punya anak diperistri oleh Sultan Hasanuddin. Gitu Pak. Nah, kalau Sultan Hasanuddin itu kan anak dari Syarif Hidayatullah. Ini ngomong-ngomong nih Pak Haji berapa lama ngapal sejarah begini? Ceritanya kayaknya nggak putus-putus. Mengalir gitu. Apa itu? Kalau saya kan cerita, tunggu. Kalau nggak salah, pakai gitu. Ini Pak Haji saya lihat nggak ada gitu-gitunya tuh. Karena saking seringnya Pak, saking seringnya membaca, gitu. Karena salah satunya memang hobinya baca, gitu. Gitu ya. Lebih baca sehingga lebih sering diingat.
Tapi bener lu Pak, gayanya kayak Gus Dur. Jadi lu nih reinkarnasi jangan-jangan nih. Gitu. Iya kan? Jadi kayak gitu. Goyang terus tangan nih. Saya bilang, wah ini Gus Dur banget. Ya bisa kayak gitu. Gimana kalau ngomong nggak bisa. Gitu ya. Jadi ya seperti itu Pak. Makanya kata apa nama surah Sowan ini diambil dari nama seseorang. Ya, nama seseorang yang memang masih kaitan saudara. Kaitan saudara. Gitu. Kaitan saudara satu buyut dari Prabu Siliwangi. Ya. Yang beda ibu, kalau Sultan Hasanuddin anak dari Syarif Hidayatullah anak Syarifah Mudaim, ya kan, atau alias Nyi Rara Santang anak Prabu Siliwangi, gitu, yang dinikahin oleh Raja Abdullah yang kemudian melahirkan Syarif Hidayatullah. Ini Bapak cerita ya tentang orang-orang yang berkualitas dan bukan orang biasa, ini bukan orang-orang yang umum, orang-orang terpilih lah katakannya. Iya. Bagaimana Indonesia bisa memiliki karakter-karakter seperti itu? Siapa mereka ini? Iya. Apakah sebuah keniscayaan, artinya dia dilahirkan memang orang dari dulu orang sudah pintar dan cendekiawan, orang sudah mempunyai wawasan yang luas, kemudian dia bisa menjadi sultan, kemudian ya begitulah Pak. Maksud saya pertanyaannya, kira-kira kok intelek ya zaman dulu itu ya? Sudah ada intelektualitas. Iya. Kalau saya melihatnya karena begitu. gini Pak Haji, nyambung apa yang diutarakan rekan saya. Iya. Itu yang namanya sejarah. Itu kan harus kita berikan sebagai warisan kepada penerus, tapi yang besar-besar gitu loh. Nah, yang besar-besar ini termasuk diantaranya adalah Banten ini kan, sejarahnya Banten. Juga misalnya seperti yang teman saya utarakan, orang-orang terpilih. Itu kan kayak kadang-kadang nggak masuk akal saya. Terakhir misalnya lahirnya seorang Soekarno, itu juga orang terpilih tuh. Iya. Apakah Apakah memang bangsa ini istimewa begitu? Iya. Saya melihat kayak begini Pak. Bangsa Indonesia ini kan bangsa yang sudah hebat Pak. Dari sebelum datangnya peradaban Islam. Bangsa yang sudah hebat, dan ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Mojopahit, kerajaan Pajang, Ingosari, sampai dengan kerajaan yang di Palembang ya Pak ya, gitu. Itu sudah hebat sekali Pak. Dan luar biasa ya. Sudah peradaban keilmuannya juga sudah sangat tinggi. Dan dibuktikan kalau misalnya dari sisi seni, kita melihat bangsa-bangsa lain bikin seni cuman dari kayu, kemudian dikasih senar jadi gitar. Gitu kan? Orang Indonesia bukan seperti itu. Kemampuannya mengolah metal, mengolah besi yang menjadi alat gending. Nah, ini kan berarti sudah sangat tinggi sekali teknologinya, Pak. Iya. Iya kan? Iya, saya juga kalau ngelihat Candi Borobudur lah contohnya. Iya. Itu gimana sih dulu bikinnya? Iya. Itu kan belum ada kren, belum ada apa. Belum ada. Dan batunya gede-gede loh. Nah, dan jenis batunya juga batu pilihan kan gitu. Iya. Yang tidak mudah gugus, yang kemudian akan habis dimakan oleh masa, oleh waktu kan gitu. Iya. Nah, sampai hari ini kita bisa menyaksikan bukti itu, bukti iya. sejarah itu sendiri. Nah, Termasuk Keraton Surasoan lah. Iya, sama seperti itu, Pak. Jadi ada, memang kita nggak tahu namanya jenis batu apa yang sebenarnya itu kan gitu. Tapi kenyataannya orang-orang tua dulu kita sudah punya teknologi yang sangat tinggi sekali. Teknologinya kan gitu. Tapi ada satu hal Pak, ada satu hal yang semua hampir sama ceritanya. Iya. Sebelum candi itu berdiri, sebelum keraton itu berdiri, sebelum masjid itu berdiri, puasa 2 minggu, puasa sebulan. Itu orang-orang yang masa lalu begitu loh Pak. Iya. Sekarang nggak gitu ya? Iya. Artinya orang zaman dulu itu kan tirakatan itu lah Pak. Ini istilah Jawi niku kan istilah tirakatan ngaten lho Pak. Jenengan saking Jawi napa? Tarekat menjadi tirakat. Ya. Nah, kalau tirakat itu dari kata taraka artinya meninggalkan. Kalau tarekat itu artinya jalan. Taraka itu artinya jalan. Tapi kalau taroka pakai ta itu artinya meninggalkan.
Jadi orang-orang dulu bilangnya tirakat. Kenapa? Meninggalkan makan, minum, meninggalkan nafsu segala macam gitu kan. Meninggalkan keduniawian. Nah, itu karena memang semata-mata untuk ya kan menetralisir rohani sehingga ada kekuatan-kekuatan, ada energi-energi yang lain yang bisa timbul dari energi positif itu karena netralnya rohani. Itu yang yang dialami oleh para leluhur ya. Iya. Jawabannya definitif banget. Definitif banget dan tidak diikuti oleh sesudah generasi 45 kita nggak begitu loh. Iya, sangat jarang sekali karena memang terlalu berat, Pak. Terlalu berat dan memang kita enggak zamannya sudah berbeda. Kalau zaman dulu orang tirakatan bisa pergi ke hutan, udah nggak ketemu siapa-siapa, bisa ngobrol dengan siapa-siapa, sehingga lebih fokus dan lebih konsentrasi. Apa ya, bertapa, bertopo. Kalau sekarang udah ada hutannya, Pak. Bener, hutannya habis. Dosa banget ya Pak ya. Waduh. Pak ketawanya agak dongak Pak gitu. Dasar. Coba konon ge. Kayak gitu Pak. Makanya kenapa saya melihat bangsa Indonesia ini bangsa yang memang sudah maju. Kemudian peradaban keilmuannya juga sudah maju. Gitu kan. Tetapi tentang keyakinannya ini belum. Gitu kan. Sehingga datanglah dipilihkan oleh Allah orang-orang yang diutus oleh Allah ke tanah Jawa ini. Gitu ya. Kalau dihubungkan dengan Al-Quran tuh ada Pak ya. Orang-orang yang dipilih untuk datang ke semua tempat lah di seluruh muka bumi ini. Karena kan ini adalah bumi ciptaan Allah ya. Betul. Jadi kan tutil hikmata man tasya. Allah memberikan sesuatu itu kan kepada orang yang Allah kehendaki. Berarti kan yang dipilih oleh Allah. Dan itu berlaku untuk seluruh dunia dan seisinya. Ada ya. Ada seperti itu. Karenanya kita ya mesti bangga benar kan gitu Pak. Menjadi bangsa Indonesia, ya saya bangga jadi orang Banten, jadi orang Cilegon, gitu kan? Nah, kita nggak bisa menolak kita dilahirkan di Cilegon, di Jombang, di Jogja, di Palembang. Kita bangga jadi orang Indonesia, Pak. Kan gitu, bangga sekali. Kenapa saya bilang bangga jadi orang Indonesia? Enak Pak jadi orang Indonesia itu. Iya. Ya enak, nggak banyak tekanan-tekanan sana sini. Ya, kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, di negara-negara lain. Udah hari-harinya penuh dengan peperangan. Kalau kita hari-hari penuh dengan silaturahmi ya. Teman saya dari Amerika tuh, dia tinggal di Indonesia kira-kira 3 minggu. Dia ini pengamat politik. Satu saat kita makan malam lah, dia bilang sama saya, negara lo hebat nih, bangsa lo hebat. Ini kalau situasi kayak gini di negara gue udah perang saudara nih gitu. Hah, yang bener perang saudara. Dia tanya, kok bangsa lu enggak sih nggak perang saudara? Nah ini bedanya. Saya bilang nih, lu dengar baik-baik. Ini bedanya orang Indonesia sama orang Amerika. Indonesia tuh yang berdoa banyak, agamanya banyak, semuanya berdoa mulu. Kalau ada apa-apa berdoa. Di Amerika nggak begitu. Dia pikir-pikir, ya juga ya benar. Iya. Pak, cita-cita Adiluhung kerajaan Surosowan ini apa sih Pak? Sebetulnya cita-citanya sangat. Saya pernah baca bahwa Islam itu mengajarkan kemerdekaan. Betul. Apakah semangat itu diambil sehingga menjadi salah satu kesultanan yang kuat di Indonesia? Iya. Adalah sebuah keniscayaan kita untuk membuat sebuah pemerintahan. Walaupun tidak ada bentuk pemerintahan yang dianjurkan oleh Islam. Nah, ini pemerintahannya harus Islam enggak. Tapi paling tidak, kata Rasulullah, ketika kamu berjalan 3 orang, maka salah satu harus dijadikan kamu pemimpin. Gitu kan? Kalau kita berjalan 3 orang, maka salah satunya harus dijadikan pemimpin. Nah, artinya sebuah keharusan kita untuk membuat kerajaan itu sendiri. Gitu kan? Pemerintahan itu sebuah keharusan. Nah, untuk kemudian kita bisa mengatur, bisa segalanya. Nah, bagaimana Islam memberikan sebuah kemerdekaan kepada pemeluknya? Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan. Nah, yang kemudian dipagari dengan akhlak. Ya kan, silahkan berpikir bebas segala macam, tapi masih ada ada batasan-batasannya kan gitu kan. Nah itu Pak. Nah inilah
yang kemudian dikatakan rahmatan lil alamin. Ini bisa kita rasakan sebagai bangsa Indonesia, bagaimana menjadi rahmatan lil alamin di Indonesia ini. Kita saja bisa terdiri dari beberapa agama, namun kita mampu, ya kan, mampu bisa berbareng jalan. Ayo bareng jalan. Nah ini, disitulah rahmatan lil alamin, seperti Rasul juga ajarkan ketika berada di Madinah bertetangga dengan orang Yahudi, ya kan, Rasulullah sangat menjaga sekali orang Yahudi. Gitu ya. Sampai kata Rasulullah, siapa yang menyakiti orang ini berarti dia sudah menyakiti saya. Saking dihormati. Lain keimanan, tapi dia menghormati. Menghormati. Jadi sekarang udah banyak yang belok nih. Jadi kan begini Pak. Saya pernah ngobrol sama ahli sejarah, dia orang Belanda. Iya. Dia bilang sama saya, sebetulnya kalau orang Indonesia ingat sejarahnya, Indonesia itu negeri yang paling makmur. Orang-orangnya tuh budayanya bagus-bagus, perilakunya keren-keren katanya. Udahlah bangsa yang paling hebat lah. Cuman banyak hal-hal yang sangat politis, merugikan gitu ya. Iya. Lebih kepada dampak. Ya kalau istilah bagusnya manusiawi lah. Hal-hal yang sepele. Jadi masalah kepentingan, masalah kecemburuan. Itu membuat kita sampai hari ini jadi nggak jelas gitu. Pro sana kontra sini, kontra sana pro sini gitu. Itu terus saja sampai sekarang. Jadi kepentingan. Padahal raja yang pertama tuh raja Hindu loh Pak, yang nemukan Indonesia nih. Betul. Prabu Dewa Brata itu. Iya. Dia bilang itu, ini kalau jadi bangsa, ini keren banget nih. Hijau dengan kepulauan yang berwarna biru ini, waduh luar biasa lah. Manusianya juga begitu sopan, santun gitu. Tapi keturunan beliau kecewa karena ramalan kakeknya itu meleset. Iya. Mulai timbullah kepentingan. Nah yang terakhir yang saya kecewa juga adalah kalau Sultan Hasanuddin meninggalkan Sorosoan yang bisa dipelajari dan dinikmati oleh anak cucu, ya kan? Iya. Kemudian yang lain juga mendengar Borobudur, ada lagi yang lain, petilasan yang lain. Betul. Tapi pada saat kita merdeka 17 Agustus 45, itu rumah proklamasi dirusak malah. Nggak ada sekarang. Iya. Kan gila bener ya Pak? Iya. Nah di situ lah Pak. Iya nggak Bos? Iya. Nah, jadi kita melihat ini kan sejarah juga tuh Pak. Betul. Kurang bisa kita menghormati Mbak ya. Menghormati daripada patilasan yang mestinya kemudian menjadi sebuah objek ya untuk kajian sejarah tadi. Nah itu memang betul, artinya banyak yang kemudian dirusak, termasuk juga di Cilegon. Tapi masih ada di Cilegon salah satu rumah yang masih peninggalan Belanda yang kemudian masuk dinas Purbakala, gitu. Karena banyak awalnya yang kemudian dengan banyaknya pembangunan tergerus. Kemudian ada salah satu yang kemudian sampai hari ini masih dipertahankan. Nah, sebagai bentuk rumah yang dulu di zaman Belanda sudah dibangun. Gitu kan. Dari zaman penjajahan dulu sudah dibangun dan sampai hari ini masih ada dan itu masuk dinas Purbakala. Iya, saya pernah diajak waktu gubernurnya masih teman saya dulu di Banten, Rano Karno. Iya. Pak Haji Rano Karno, saya diajak ke Tangerang sana. Lihat kayak perumahan pecinan lah. Iya. Yang ubinya dari tanah. Betul. Itu masih ada loh Pak. Iya. Terakota namanya. Dan yang saya bingung ubin tanah itu kaki kita basah kena air nggak luntur. Iya. Ini diapain nih tanah nih? Itu keren banget gitu. Iya. Saya melihat ya itu tadi teknologinya sudah tinggi sekali kan gitu loh Pak. Itu teknologinya biasa, sudah ya? sudah sangat tinggi sekali. Dan ini yang kemudian tidak diwariskan ya Pak ya. Tidak diwariskan dan tidak dipelajarin oleh generasi berikutnya. Ini yang sangat disayangkan. Tidak ada catatan ya. Bangsa kita tidak mencatat. Kurang Kurang itu, mencatat. Kurang Ini literasi juga. Kurang. Nah, saya kadang ngasih contoh gini Pak. Kita tahu kalau makanan kita hampir semua kita rada doyan dengan tempe Pak.
Iya. Tapi ketika ditanya siapa penemu TV pertama, nggak pernah ada yang tahu. Betul. Gitu kan? Tapi kalau ditanya siapa yang bikin listrik, hafal semua tuh. Thomas Alva Edison tahu semua. Apa semua kayak gitu. Gini-gini. Padahal di Indonesia siapa hampir yang nggak doyan TV, hampir semua Mas. Iya. Masuk kan Pak di kalangan hampir semua kalangan masuk TV Pak. Sak presiden ya doyan TV kata lho Pak. Iya. Nah itu, tapi ketika ditanya, karena memang nggak pernah ada orang yang kemudian menulis itu, gitu, yang menemukan tempe Kan itu. kita punya budayawan, kita punya sejarawan. Iya, tapi sampai hari ini kita belum pernah baca itu, Pak. Iya sih benar juga. Kayak sejarahnya nasi gudeg tuh awalnya gimana sih? Gitu. Kok sampai namanya gudeg gitu loh. Kita harus tanya sama Golagong gitu. Nasi liwet, kok ada nasi liwet? Ya kan, kok ada nasi padang? Jadi kayak gitu, Pak. Makanya ya kita bangsa Indonesia ini ya bangga sekali dan banyak sekali anunya budayanya yang bermacam-macam segala macam ya saya bangga sekali, Pak. Pak Haji, Gitu. maaf kita minum dulu Pak. Iya, mangga. Ini- Ayo mangga, Pak. Pertanyaan masih banyak nih. Biar enak suaranya. Alhamdulillah. Pak Haji, saya mau nanya nih agak melenceng tapi ada kaitannya juga dengan sejarah Banten. Iya. Saya sering dengar itu yang namanya geger Cilegon. Itu apa ya? Oh, iya. Iya. Apa itu Pak? Ya, geger itu kan kalau kita itu kan gegeran ya, Pak. Rame-rame ya? Iya, rame-rame. Ya, Rame-rame tapi negatif ya? Ya, ributnya gitu. Itu ada apa gegeran, ribut-ribut apa gitu. Jadi memang geger Cilegon ini kan sebuah istilah yang kemudian disematkan kepada para pejuang Cilegon. Yang Ini zaman revolusi fisik dulu. Iya, tahun 1888. Yang Angkanya bagus tuh. dipelopori oleh Kiai Haji Wasid, ya, seorang ulama besar dan ulama karismatik yang kemudian juga menjadi seorang pejuang yang mempelopori geger Cilegon ini. Nah ini beliau ini, Kiai Haji Wasid, dan juga salah seorang ulama besar, diantaranya juga Mas Muhammad Arsyad Tawil. Nah Mas Muhammad Arsyad Tawil ini adalah buyutnya Pak Heldi. Oh gitu. Iya. Pak Heldi wali kota. Wali kota. Oh ya? Iya. Gitu yang kemudian dibuang di air madi di Manado. Oh makamnya di sana? Iya. Karena beliau dibuang oleh Belanda di Manado di Air Madidi. Di kampung Air Madidi. Oh itu kampung istri saya tuh Pak. Iya. Air Gitu, Madidi. Air Madidi. Saya nggak berani ke sana Pak. Iya. Takut Pak. Takut dapat lagi. Air Madidi. Bang, takut dapat lagi. Takut Dia dapat mendidih lagi. bos. Takut asmara mendidih. Nah itu Pak, geger Cilegon itu kayak gitu. Jadi setelah Krakatau meletus 1883, ya kan, 5 tahun kemudian terjadilah geger Cilegon. Itu perang sih. Perang, Pak. Perang bagaimana orang-orang tua dulu kita, para ulama yang menjadi satu dengan jawara-jawara, kemudian bertekad untuk mengusir Belanda dari tanah Cilegon. Oke. Nah, karenanya disebut geger Cilegon. Geger Cilegon. Zamannya VOC dulu ya? Iya, jadi banyak sekali dan salah satu rumah peninggalan Belanda yang sekarang jadi rumah dinasnya Pak Wali Kota itu bangunan dari zaman Belanda. Oke. Pak Haji, kalau namanya gunung berapi itu pasti banyak sumber mineral. Iya, Di antaranya adalah emas. betul. Apakah Cilegon ini mengandung emas, Pak? Saya kira kalau untuk Cilegonnya enggak ada, Pak. Gitu kan. Kalau emasnya itu, kalau untuk emas sendiri belum ditemukan, Pak. Dari tahun ke tahun itu jangankan emas, biji besinya saja nggak ketemu di Cilegon. Nggak ada di Cilegon. Walaupun ada pabrik besinya di sini, Pak. Iya. Besi baja malah ya? Iya kan, besi baja terbesar se-Asia dulu. Oh justru itu. Gitu. Jadi Mas Haryo, Mas Ari. datang ke Yang sini. banyak Karena emasnya nggak ada di sini. Mas Ari Sidarsana, Mas Haryo, gitu ya. Nah, Kita kalau datang ke sini karena memang nggak ada kandungan emasnya. Enggak, Iya. gitu. Makanya apalagi kandungan emasnya, ya kan, biji besinya aja enggak ada. Walaupun ada pabrik baja, gitu di Cilegon, Pak. Makanya ketika itu saya tergelitik dan menimbulkan pertanyaan, ini apa alasannya pemerintah dulu membangun pabrik
besi di Cilegon ini. Kan idealnya kalau membangun pabrik itu kan di situ ada dong, gitu kan, sumber bahan bakunya, gitu kan. Saya berpikir seperti itu, Pak. Nah di Cilegon ini kan gak ada sumbernya. Tapi kenapa harus kemudian dibangun di kota Cilegon? Ya itu pertanyaan nih. Kenapa tuh, Pak? Kenapa itu kan sejarahnya karena Soekarno itu kan? Iya. Artinya ternyata ya memang dari hubungan bilateral yang dibangun oleh presiden kita ya di awal-awal tahun 65, kemudian 65 atau 64? 65, Pak. 65 itu kemudian sudah mulai dibangun ya kan, mulai pembebasan dan mulai pada pembangunan pabrik gitu kan, besi baja di Cilegon di zaman Pak Karno dulu yang kemudian dilanjutkan oleh Orde Baru gitu. Nah, ternyata itu adalah juga memang untuk membuka lapangan pekerjaan satu, gitu kan. Di samping untuk menarik investor yang untuk ke negara gitu, Pak. Tapi ya dengan adanya pabrik besi baja Cilegon itu kemudian masyarakat Cilegon mau tidak mau harus berbaur dengan berbagai macam suku. So Indonesia itu ada di Cilegon, Pak. Iya pasti. Gitu kan. Dan saya lihat orang Jawa nggak sedikit di sini. Sangat banyak kan. Sangat banyak. Dari semua suku, semua yang ada di Indonesia hampir ada, kita bisa temukan di Cilegon, Pak. Bisa ditemukan di Cilegon. Nah itu, karena memang ada pabrik tadi yang kemudian di samping memang mendatangkan investor, kemudian juga banyak saudara-saudara kita dari tempat yang lain juga datang ke sini, berbaur dengan masyarakat, dan di sinilah, Pak. Itu dia, Pak. Nenek moyang kita masa lalu, juga pemimpin kita masa lalu, saya tuh masih nggak bisa mikir bagaimana mereka punya visi begitu jauh ke depan. Betul. Ya kan? Terus imajinasinya juga luar biasa. Sangat. Gitu, Pak. Sampai terjadi pabrik baja di Cilegon. Kemudian saya nggak tahu mimpi apa. Ini Mas Haryo juga nggak tahu mimpi apa. Untuk kita nongol juga di Cilegon. Iya, berangkat dari, saya melihatnya begini, Mas Arya. Berangkat dari kebersihan hati tadi. Seseorang yang punya kebersihan hati itu punya visi dan misi yang jauh ke depan, yang kadang-kadang tidak mampu dianalisis atau dianalisa oleh banyak orang, Pak. Ya kan? Nah, karena apa? Karena berangkatnya itu adalah berangkat dari hidayah, dan hidayah itu adalah melalui hati. Gitu. Jadi tidak lepas dari petunjuk, Pak. Petunjuk yang Maha Kuasa. Tanpa disadari gitu ya? Tanpa disadari, Pak. Ya. Nah, berbeda dengan sekarang, kita niat begini, tapi hatinya sudah berbeda. Ya kan, kita niat begini, gue dapat berapa ya? Iya. Nah, hatinya sudah berbeda tadi. Iya kan, Pak? Kita pas dulu, Pak. Itu. Tuh, ketika hati kita lurus, maka jalan kita lurus. Iya, betul, Pak? Betul. Saya melihatnya seperti itu. Salaman dulu kita. Makanya orang-orang tua dulu kita kayak begitu, Pak. Bagaimana membangun sebuah bangsa yang dari Sabang sampai Merauke yang begini besar ya, dengan konsep cuma 5 dasar tadi. Ya kan? Konsepnya 5 dasar, sila pertama sampai ke-5. Iya. Ini dari Sabang sampai Merauke, Pak. Berarti kan ini sebuah pemikiran yang sangat luas sekali. Iya. Betul. Yang tidak bisa diambil. Ya punten, kalau di kalangan akademisi mungkin profesor mana yang bisa mampu seperti itu. Yang bisa menganalisa, istilahnya bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke cuma dengan 5 dasar yang diikat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu perjuangan 350 tahun loh, Pak. 350 tahun. Nah, ya kan, nggak ada yang tahan tuh. Iya, the chosen person, orang yang memang ditunjuk Allah untuk menjalankan negeri ini. Dan the chosen person tuh nggak banyak loh. Nggak banyak, Pak. Nggak banyak, sangat sedikit sekali. Oleh karenanya kita melihat bagaimana di Jawa, saya melihat Jawa dulu, Pak. Saya kadang-kadang berpikir kalau kemudian Jawa Timur itu diutus oleh Allah dengan 4 waliullah. Jawa Tengah 4 dan Jawa Barat 1. Yang kemudian dikenal dengan sebutan Wali Songo tadi, Pak. Iya. Ya kan? Nah, ternyata Jawa Timur itu ya paling susah. Untuk mengislamkannya. Nah, menarik nih. Karena di sana ada kerajaan-kerajaan. Iya, Majapahit, Brawijaya, kemudian itu kan yang paling gagah itu kan Majapahit. Majapahit, betul. Nah,
Sehingga dibutuhkan banyak orang yang kemudian harus menyampaikan risalah itu. Jawa Tengah pun demikian, orangnya udah semua aktif-aktif Pak, gitu kan. Sekarang Jawa Timur, Jawa Tengah itu udah aktif-aktif sekali. Zaman dulu ya orang makan orang itu ya biasa. Ini Gus Dur, ini Gus Dur banget nih, ini Gus Dur nih. Itu biasa ya, peninggalannya kemarin itu masih ada Pak. Ya. Gitu kan. Ya orang yang kemudian makan orang yang terakhir aja cuma orang makan kucing gitu. Tapi bener Pak, itu saya di Jawa Tengah tuh pinggir jalan tuh makan apa aja ada loh. Iya. Maksudnya yang asal dari binatang ya. Itu. Dan itu nggak apa-apa gitu, nggak masalah ya. Itu seperti itu. Tapi kalau Jawa Barat enggak Pak. Jawa Barat cuma satu, Gunung Jati Cirebon, walinya. Nah dari kata wali ini kan artinya orang yang ngurus Pak. Iya. Ya kan, yang ngurusin masyarakat itu kan wali Allah. Daerahnya disebut wilayah. Gitu, seperti Cilegon wali kota, wali kotanya siapa Herdi, gitu kan. Wilayahnya wali Cilegon gitu. Nah, ini artinya apa? Bahwa enggak semua orang yang kemudian bisa dikehendaki oleh Allah. Gitu. Enggak semua. Saya hari ini ketemu dengan Mas Ari, ketemu Mas Aryo, ini karena qadarullah ini Pak, ya kan? Saya biasa ngeliat Mas Ari di TV jadi komentator bola, gitu kan? Pakai jas warna biru, gitu. Tulisannya RCTI. Nah hari ini saya ketemu. Berarti ada maksud dari Allah untuk kita dikumpulkan di meja ini untuk ngobrol ya Pak. Artinya saya banyak juga banyak pengetahuan dari Mas Ari, dari Mas Arya. Kita saling. Nah itu Pak, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi saya melihat ya sampai hari ini kemudian terkait dengan pendirian Krakatau Steel ya, tahun itu kemudian mengadukan pengembangan PT Krakatau Steel sampai pembebasan banyak kampung-kampung yang jebol desa. Ya jebol desa. Nah, itu semua ya semata-mata adalah sumbangsi dari masyarakat Cilegon untuk bangsa dan negara. Gitu ya. Kalau kita kalau kita bicara. Pak, sebaliknya kalau boleh saya tahu, ada manfaatnya nggak grup Krakatau ada di Cilegon untuk masyarakat di Cilegon khususnya ya? Iya itu tadi makanya ini dari sisi anunya kan manfaatnya kan setelah kemudian masyarakat dipindahkan dibangun sebuah perusahaan besar ya kan, perusahaan raksasa ketika itu Krakatau Steel dan juga ada kemudian Krakatau Steel Group. Ya kan, setelah itu ada mulai grup-grup, jadi ada perusahaan. Betul. Nah, saya melihat manfaatnya banyak sekali. Ya, paling tidak adalah ikut meminimalisir angka pengangguran di daerah. Gitu. Kalau mengentaskan angka pengangguran, saya kira sulit sekali Pak, Mas Arya. Iya. Karena apa? Ya keterbatasan lapangan pekerjaan dengan jumlah angka penganggurannya nggak imbang kan gitu. Nah, tetapi paling tidak bisa sedikit banyaknya meminimalisir angka pengangguran yang ada di Cilegon. Nah, itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun ada plus minusnya. Kalau dulu kemudian orang-orang itu senang dengan belajar di beberapa pondok pesantren, madrasah, begitu berdiri industri di Cilegon, nah masyarakat Cilegon itu sudah kurang sekali minatnya ke pondok pesantren ataupun madrasah. Dia lebih memilih sekolahnya ke STN di mana? Karena orientasinya nanti dia bisa kerja. Tapi katanya ya setiap perkembangan atau setiap zaman daripada satu bangsa ada konsekuensinya gitu. Betul. Iya kan? Bapak melihat masyarakat Cilegon ini ke depannya bagaimana Pak? Apa ada kekhawatiran atau ya sudah jalani saja? Lillahi ta'ala kita akan menjadi bangsa yang baik ke depan. Saya melihat seperti begini Pak. Artinya kita harus ada kesamaan ya kan dari visi misinya pemerintah Kota Cilegon yang harus kemudian dibangun bersamaan dengan orang-orang industri, ya kan, supaya terjadi keseimbangan, Pak.
bagaimana membangun kota dengan pengusaha Cilegon lah ya. ya, dengan pengusaha dari sisi peningkatan ekonominya. Kemudian bagaimana membangun masyarakat Cilegon dari sisi sosial kehidupannya. Ini kan harus sejalan, Pak. Artinya pemerintah kemudian tidak bisa menjalankan program-programnya tanpa juga dibantu didukung oleh perusahaan, gitu kan? Nah, perusahaan pun demikian tidak bisa kemudian mendirikan perusahaan tanpa ada izin dan lain sebagainya dari pemerintah. Nah, sehingga harus ada kesamaan, harus bersinergi. Nah, insya Allah kalau kemudian pemerintah dengan perusahaan itu bersinergi, saya kira masyarakat akan lebih baik, Pak. Masyarakat akan lebih baik. Apalagi kalau kemudian dari KSP, dari KSI ini juga bisa lebih banyak mengembangkan, gitu Pak. Sayap-sayap yang lainnya, gitu kan, di dunia properti dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau tidak mau bisa menarik daripada istilahnya masyarakat juga angkat pengangguran sudah mulai berkurang, kan gitu Pak. Kemudian pengusaha tenan dan lain sebagainya, nah itu bisa kerjasama gitu. Nah, itu harapan saya supaya KSP juga mampu bisa lebih banyak lagi inovatif yang lainnya. Jadi mengembangkan. Asik Pak Haji. Ini Pak Haji Maksum. Nama lengkapnya siapa, Pak? Pak Haji Maksum Marzuki. Maksum Marzuki. Iya. Saya belum puas sebenarnya hari ini. Iya. Tapi saya udah dikasih kode dari depan. Waktunya habis. Bisa, saya pikir apa kayak gitu Mas. Pak, boleh diulang Pak? Agak doang dikit ketawanya. Biasa Pak. Kita kan pemain di depan kamera. Iya. Jadi udah biasa lah gitu. Iya. Ya buat netizen yang mau ketemu dengan Haji Maksum, saran saya salah pernah dengan beliau. Karena kehangatan dan hatinya mengalir di tangan saya. Luar biasa, terima kasih Pak buat kehadirannya. Terima kasih kembali. Chef Harry juga luar biasa. Bisa memberi kesimpulan yang luar biasa. Beliau banyak membaca literasi ya. Kemudian banyak mempunyai semangat nasionalisme dan juga Pancasila, berjiwa Pancasila. Saya sedang berteman dengan Pak Haji Ma'ruf, ini sebuah kebanggaan bagi kami Pak. Iya. Saya ingin menjalin silaturahmi di luar sofa panas ini. Iya. Karena ini asik banget nih. Asik sekali. Banyak ilmunya Bapak ini. kalau boleh saya berkomentar, Pak Haji Maksum Marzuki salah satu dari sekian ratus juta orang Indonesia yang sangat merah putih. Buat teman-teman yang mau dapetin bersih sofa panas, ikutin IG kita, Instagram kita Sofa Panas, dan juga subscribe YouTube kita Sofa Panas bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Mr. Ari Sudarsono. Bapak Ge. Demikianlah jumpa kita dalam podcast Sofa Panas persembahan KSP Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jofri. Dengarkanlah nikmati saja ini lagu tentang sofa panas. Memang panas, Panas asik, sofa panas, panas terus, ganas, sofa panas, jangan cemas, sofa panas, jangan lemas. belum makan masih lemas dong. Sofa panas. Bapak minta. Oh, dia aja Pak Usep nanti Pak.